Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Novi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda. Di sini sudah terlihat ada soal yang penyebutnya berbeda 4 dan 6. Di sini Ibu akan menjelaskan dua cara. Cara yang pertama, kita tulis soalnya 3/4 ditambah 7/6. Di sini Ibu akan mengalihkan penyebutnya 4, Ibu kalikan dengan 6. Dan 6 akan Ibu kalikan dengan 4. Kalau di bawah dikali 6, di atas harus dikali dengan 6. Dan kalau di bawah dikali 4, di atas harus dikali 4. 3 dikali 6 sama dengan 18, per 4 dikali 6 sama dengan 24. Ditambah 7 dikali 4 adalah 28, per 6 dikali 4 adalah 24. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menambahkan pembilangnya. 18 ditambah 28. Itu adalah 46. Untuk penyebutnya tidak usah ditambahkan. Tulis saja 24. Nah, jadi 3/4 ditambah 7/6 itu adalah hasilnya 46/24. Karena 46 dan 24 itu masih bisa disederhanakan, jadi kita akan menyederhanakannya menggunakan EPB. EPB dari 46 dan 24. Kita menggunakan pohon faktor. Pohon faktor dari 46. 46, kalau kita menggunakan pohon faktor, membaginya harus dengan bilangan prima. Bilangan prima sudah Ibu tulis di samping ini. Kita bagikan dengan bilangan prima 2. Apakah 46 bisa dibagi dengan 2? Ternyata 46 bisa dibagi 2. Kita tulis 2. 46 dibagi 2 itu adalah 23. Kita lihat 23 di bilangan prima apakah termasuk bilangan prima? Kalau termasuk bilangan prima berarti tidak bisa dibagi lagi. Cukup sampai di sini. Sekarang 24. 24 kita bagikan dengan bilangan prima 2. Apakah bisa? Kalau tidak bisa dibagi 2, naik kita bagikan 3. Kalau tidak bisa dibagi 3, naik kita bagikan 5. Tapi di sini 24 bisa dibagi 2, berarti kita ambil 2. 24 dibagi 2 itu adalah 12. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 kita lihat lagi hasilnya apakah termasuk bilangan prima? Ternyata bukan bilangan prima. Kalau bukan bilangan prima masih bisa dibagi. Kita bikin lagi pohonnya. 12 kita bagi dengan 2 bilangan prima. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 bukan bilangan prima, berarti masih bisa dibagi. Kita buat lagi pohonnya. 6 kita bagikan 2, ternyata bisa. Hasilnya adalah 3. Kita lihat apakah 3 termasuk bilangan prima. Ternyata 3 adalah bilangan prima. Kalau sudah bilangan prima tidak bisa lagi dibagi. Kita ambil yang akan kita bulati ini akan kita ambil. 46 sama dengan 2 dikali 23. 24 sama dengan, kita tulis 2 dulu. Hitung angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Kita jadikan pangkat. Jadi bentuknya 2 pangkat 3. Karena 3 tidak sama, kita kalikan 3 yang ini. Lalu kita buat EPB-nya.
EPB-nya sama dengan, kalau EPB, untuk EPB, angka yang sama yang kita ambil, tapi pangkat yang kecil. Ini angkanya sama, 2 dengan 2 pangkat 3, itu angkanya sama. Tapi kita ambil pangkat yang kecil, berarti 2 saja yang kita ambil. 23 tidak sama, karena tidak ada di bawah. 3 tidak sama, karena tidak ada di atas. Jadi tidak perlu kita ambil. Jadi yang kita ambil itu adalah angka yang sama, pangkat yang kecil. Jadi EPB-nya adalah 2. Kita taruh di sini sebagai pembagi. Pembaginya berarti 2. 46 dibagi 2 sama dengan 23. 24 dibagi 2 per 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Karena 23 dan 12 itu adalah 23 bilangan ganjil dan 12 adalah bilangan genap, berarti tidak bisa dibagi lagi. Jadi cukup sampai di sini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara yang kedua. Cara yang kedua masih dengan soal yang sama, 3/4 ditambah 7/6. Di sini tidak bisa langsung kita tambahkan karena penyebutnya belum sama. Di cara kedua, Ibu akan menyamakan penyebutnya menggunakan KPK. Kalau di cara yang pertama, Ibu kalikan penyebutnya. Kalau di cara kedua, Ibu menggunakan KPK. KPK dari 4 dan 6. Untuk mencari KPK, kita gunakan pohon faktor. Pohon faktor dari 4 dan 6. Pohon faktor 4. 4 kita bagikan dengan bilangan prima yang sudah Ibu tulis di samping, bilangan prima 2. Angka 2, karena bisa dibagi 2 berarti kita gunakan angka 2. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 itu adalah bilangan prima, berarti tidak bisa lagi dibagi, cukup sampai di sini, selesai. Pohon faktor 6. 6 kita bagikan dengan bilangan prima 2, karena bisa dibagi 2 kita ambil angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi, cukup sampai di sini. Sudah selesai pohon faktor kita. Lalu kita buat KPK-nya. 4 sama dengan, kita tulis angka 2 dulu. Kita hitung 2-nya ada berapa di 4? 1, 2, ada 2. Kita jadikan pangkat. Bentuknya menjadi 2 pangkat 2. Sekarang 6. 6 sama dengan 2 dikali 3. KPK-nya, KPK 4 dan 6 sama dengan, untuk KPK kita ambil angka yang sama, ini angkanya sama, sama-sama 2, tapi kita ambil pangkat yang besar. Karena 2 pangkat 2 itu besar, kita ambil 2 pangkat 2. Yang 2 ini tinggal, tidak usah ditulis, karena kita ambil pangkat yang besar. Dikali 3, kali 3. Kalau di KPK, yang tidak sama, kita ambil juga, kita tulis juga yang tidak sama. Baru kita kalikan. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2, sama dengan 4. 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, sudah kita dapatkan KPK-nya adalah 12. Kita tulis penyebutnya adalah 12. Nah, jadi fungsi KPK di sini untuk menyamakan penyebut dari 4 dan 6 adalah 12. Kita bagikan 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikalikan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kita tulis di sini. Tanda tambah tulis. Selanjutnya 12 kita bagikan 6. 12 dibagi 6
hasilnya adalah 2. 2 kita kalikan 7. 2 dikali 7 adalah 14. Tulis di sini. Karena penyebutnya sudah sama, kita tambahkan saja pembilangnya. 9 ditambah 14 adalah 9 ditambah 14 adalah 23 per 12. Karena 23 per 12 itu tidak bisa disederhanakan, maka sudah selesailah penjumlahan pecahan biasa dengan cara yang kedua. Jadi anak ibu boleh menggunakan cara yang pertama atau boleh menggunakan cara yang kedua.